Saudari Hajah Eni Minarsih akan menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS. Dipersilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surabaya terhadap A. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah. B. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2024-2054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD Kota Surabaya, yang kami hormati Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, Pak Lili, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Kota Surabaya, yang kami hormati segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya, yang kami hormati para undangan serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Mohon izin untuk menyampaikan, mungkin agak ringkas. Saudara pimpinan dan saudara wali kota, hadirin yang terhormat, fraksi PKS DPRD Kota Surabaya memberikan pendapat akhir sebagai berikut. A. Terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah. Pertama, terhadap perubahan ketentuan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Fraksi PKS berpendapat agar dalam implementasinya memperhatikan 4 aspek, yakni keabsahan, legalitas, validitas, dan keamanan. Penambahan ketentuan BMD yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan juga harus diperhatikan keempat aspek tersebut. Yang kedua, terhadap perubahan ketentuan siapa saja yang dapat menyewa barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 Raperda, fraksi berpendapat agar dalam implementasinya pemerintah kota harus merinci kriteria dan syarat pihak yang menyewa, khususnya pada kriteria perorangan dan unit lainnya dari penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak disebutkan dalam Raperda. Selain itu, fraksi juga berpendapat agar implementasi pasal 44 Raperda, pemerintah kota merinci kriteria dan syarat dari lembaga atau organisasi internasional yang dapat menyewa barang milik daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kerjasama dengan lembaga atau organisasi asing. Yang ketiga, berkaitan dengan hasil fasilitasi gubernur terhadap pasal 47 ayat 5, Raperda khususnya terkait kemampuan membayar dan kemauan membayar sewa barang milik daerah, fraksi PKS sependapat agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, berkaitan dengan ketentuan besaran sewa milik barang daerah pada pasal 48, 48A, 48B, dan 48C Raperda, fraksi PKS berpendapat agar setelah perda ini disahkan, tidak terjadi kenaikan yang drastis kepada penyewa secara umum, khususnya kelompok non-bisnis dan kelompok sosial. Kondisi ekonomi yang masih belum stabil memerlukan kebijakan daerah yang tidak langsung menaikkan besaran sewa yang harus dibayar oleh penyewa existing pada tahun depan, baik komponen tarif pokok sewa maupun komponen faktor penyesuai sewa. Yang kelima, masih berkaitan dengan ketentuan besaran sewa barang milik daerah untuk kegiatan non-bisnis dan kegiatan sosial, fraksi PKS berpendapat agar pemerintah kota dapat memberi insentif dan kebijakan afirmasi kepada penyewa yang telah berjasa membantu program pemerintah kota dalam menaikkan derajat pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat. Fraksi PKS mendukung implementasi ketentuan penurunan faktor penyesuai sewa sebagaimana diatur dalam pasal 48C Raperda dalam rangka memberikan perlindungan kepada penyewa yang mengalami kerentanan sosial dan mendapat penugasan daerah. Yang keenam,
berkaitan dengan perubahan ketentuan kerjasama pemanfaatan atau KSP, bangun guna serah atau BGS, dan bangun serah guna atau BSG. Dalam raperda ini, fraksi berpendapat agar dalam implementasinya pemerintah kota harus terlebih dahulu menyajikan evaluasi secara menyeluruh. Yang ketujuh, berkaitan dengan ketentuan penyesuaian kontribusi tetap KSP sebagaimana pasal 78A Raperda, fraksi berpendapat agar dalam implementasinya memperhatikan ketentuan yang berlaku dengan kewajaran nilai aset, tingkat ekonomi, dan inflasi hasil kajian tim independen. Yang B, terhadap Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2024 dan sampai 2054. Yang pertama, berkaitan dengan saran perbaikan dan penyempurnaan hasil evaluasi gubernur atas Raperda secara keseluruhan, fraksi bersependapat agar pemerintah kota dan DPRD menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, berkaitan dengan harmonisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH dengan peraturan perundang-undangan yang baru, fraksi PKS berpendapat agar dalam implementasi perda nantinya, pemerintah kota memperhatikan ketentuan terbaru tentang lingkungan hidup dan konservasi. Fraksi PKS berharap agar perda menyesuaikan. Ketentuan terbaru di atas dapat dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan RPPLH hidup sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 3 dan pasal 14 huruf B Raperda. Yang ketiga, berkaitan dengan ketentuan peran serta masyarakat sebagaimana pasal 12 Raperda, fraksi berpendapat agar dalam implementasinya pemerintah kota mengembangkan kolaborasi pentahelik dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, berkaitan dengan sistem informasi dan keterbukaan informasi terkait lingkungan hidup, fraksi PKS berpendapat bahwa implementasi perda RPPLH ini harus mengakomodir ketentuan sistem informasi RPPLH dalam pasal 49 sampai 51 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025. Fraksi berharap masyarakat, aktivis lingkungan hidup, dan perguruan tinggi diberi kemudahan akses keterbukaan informasi RPPLH dalam rangka monitoring dan penelitian terkait RPPLH sebagaimana yang tercantum dalam lampiran perda. Saudara pimpinan dan hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan kami mengakhiri pendapat akhir fraksi PKS dengan pantun. Ditunggu cakepnya ya Bapak Ibu. Loh, olahraga dari kenjelan sampai jojoran. Rumah saya. Jangan lupa pulangnya bawa onde-onde. Barang milik daerah makin diamankan, hasilnya nyata Surabaya tambah oke. Satu lagi ya. Lontong balap tambah sate kerang. Kuah hangat menggugah selera. Perda lingkungan berlaku sekarang, Surabaya nyaman sepanjang masa. Demikian pendapat akhir kami, kurang lebihnya mohon maaf. Surabaya 15 Januari 2026, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswa Utama STMH Ketua, juru bicara eliminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.